pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G20 ini pasti bisa merumuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang saling bersinergi antar negara untuk menyelesaikan permasalahan kita bersama, permasalahan dunia. Kita harus berkolaborasi untuk menangani isu-isu strategis global tersebut dengan capaian-capaian yang nyata, capaian-capaian yang terukur untuk mengatasi masalah dan juga mencegah masalah, agar pertumbuhan ekonomi dunia lebih inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, pemimpin ekonomi dunia berkumpul menjadi satu. Terdiri dari 20 negara anggota G20, 8 negara undangan, 17 organisasi internasional atau regional, dan 389 delegasi. Tentu saja untuk berkolaborasi mewujudkan pemulihan bersama. Melalui pertemuan kedua tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral atau FCBD kedua, serta pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau FMCBG pertama. Managing the economic and financial impact of the pandemic and improving equitable vaccine access remain a priority. This is also to broaden and strengthen the global recovery process and to ensure we recover together and we recover stronger. Altogether, these agendas aim to ensure recovery that is inclusive, leaving no one behind, and pave the way towards a more sustainable future. Overall, the agenda for 2022 aims to ensure an inclusive, strong, and sustainable recovery. We believe that G20's global leadership plays a critical role to accomplish this. Perlu diketahui, Sobat, dalam pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau FMCBG ini telah menghasilkan sejumlah poin komunike yang merupakan komitmen dan pernyataan bersama para anggota Forum G20. Kami hari ini menerbitkan komunike sebagai hasil dari pertemuan 2 hari yang sangat luar biasa ini. Dan saya sangat senang karena semangat untuk bekerja sama di antara anggota-anggota G20, baik dari sisi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sangat-sangat kuat dan sangat erat. Tentu masalahnya tidak mudah. Karena seperti kita ketahui, dunia saat ini pemulihannya memang berlangsung tapi tidak merata. Dan muncul tantangan-tantangan baik dari sisi pandemi itu sendiri maupun muncul tantangan-tantangan baru seperti kenaikan harga komoditas, adanya supply disruption, dan juga mismatch antara demand dan supply yang menyebabkan kenaikan inflasi yang kemudian juga akan menciptakan implikasi pada kebijakan-kebijakan di berbagai negara yang berpotensi menciptakan spillover. Ini adalah sebuah tantangan baru yang berkembang dengan proses pemulihan ekonomi yang tidak merata. Dalam hal ini disepakati dari sesi kedua ini perlunya bahwa dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global, G20 berkomitmen untuk menerapkan kebijakan normalisasinya yang dikalibrasi secara baik, diperhitungkan secara baik atau well calibrated, juga direncanakan secara baik, well planned, dan juga dikomunikasikan dengan baik, well communicate. Ini penting agar normalisasi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara maju itu tentu saja berdampak minimal terhadap kondisi pasar keuangan global dan dampak rambatannya terhadap negara-negara berkembang yang sering kita sebut spillover. Ini juga sangat penting agar pemulihan ekonomi global itu bisa berlangsung dan dalam jangka panjangnya tentu saja kembali ke pola atau tren pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk juga mengatasi dampak luka memar atau scarring effect dari pandemi terhadap kondisi sektor real. Dengan demikian, dari negara-negara maju yang melakukan normalisasi kebijakan khususnya moneter,
yang tadi saya sampaikan, G20 berkomitmen untuk menerapkan normalisasi kebijakan moneter yang well calibrated, dikalibrasi secara baik, well planned, terencana secara baik, dan juga dikomunikasikan dengan baik. Selain itu, sejumlah side event juga turut digelar guna beri makna untuk perdalam literasi masyarakat terkait isu-isu yang menjadi agenda prioritas G20, seperti inovasi sistem pembayaran digital, ekonomi berkelanjutan, keuangan hijau, exit strategi, dan topik-topik lainnya. Dengan narasumber luar biasa, ilmu yang diberikan tentu mampu mewujudkan asa menuju pulih bersama. Rangkaian pertemuan G20 akan masih berlangsung hingga Oktober 2022. Sehingga masih ada waktu nih Sobat Rupiah untuk menjadi saksi kepemimpinan Indonesia dalam mengawal pulih bersama. Recover together, recover stronger.